10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari pie chart atau diagram lingkaran. Nah, cara memunculkannya, sebelum kita munculkan, kita ubah dulu layout dari slide ini menjadi blank. Kemudian kita buka insert, chart. Lalu di bagian chart ini kita pilih pie. Nah, ini jenis-jenis grafik pie. Jadi ini ada pie, kemudian 3D pie, lalu pie of pie, bar of pie, donut. Sekarang kita pilih pie, kemudian OK. Lalu untuk chart in Microsoft PowerPoint ya, nah data grafiknya kita ambil yang ini ya, ketidakhadiran murid kelas 7A. Jadi di sini kita ubah untuk tulisan sales, kita ubah menjadi ketidakhadiran murid kelas 7A. Lalu first quarternya, satu STQTR ini dibaca first quarter. Untuk first quarternya kita ubah menjadi Januari. Second quarternya menjadi Februari. Third quarternya menjadi Maret. Lalu untuk angka-angkanya dari atas ke bawah 5, 3, 6 ya. Jadi yang ini kita ubah menjadi 5, di bawahnya 3, di bawahnya lagi 6. Nah, lalu 4THQTR fourth quarter ini tidak digunakan, kita hapus. Caranya kita letakkan mouse pointer di baris kelima, di kotak yang ada angka 5 ini. Kemudian klik kanan, delete. Nah, jadi datanya sudah terhapus. Yang ini kita closekan dulu. Kemudian chart title-nya ini udah berubah menjadi ketidakhadiran murid kelas 7A ya. Selanjutnya untuk kita buka add chart element. Di sini ada data labelnya. Kita pilih center. Nah, kalau center maka angkanya ini berada di tengah tiap sektor lingkaran. Jadi pecahan-pecahan lingkaran ini disebut sebagai sektor lingkarannya. Lalu data labels inside N, kemudian data labels outside N. Nah, ini ada di bagian luar. Kemudian data labels best fit, posisi terbaik. Kemudian data labels data calloutnya begini ya. Nah, jadi kita gunakan posisinya di data labelsnya outside N. Yang selanjutnya untuk legend. Legendnya kita letakkan di bagian top begini. Yang berikutnya kita akan melakukan perubahan terhadap data labelsnya. Di sini ada angka 6, 5 dan 3. Kita klik di salah satu angka. Misalkan saya klik di angka 6. Nah, ini udah muncul ya. Kotak untuk 3 angka ini udah muncul. Lalu mouse pointer letakkan di salah satu kotaknya. Misalkan saya letakkan di kotak yang ada angka 5 ini, klik kanan, format data labels. Nah, di sini udah muncul. Ini saya ulangi lagi. Seperti ini. Nah, ini udah muncul ya data label, format data labelsnya. Di label containnya kita aktifkan series name, maka muncul di sini ketidakhadiran murid kelas 7A nya. Kemudian kategori name-nya ini muncul bulan. Kalau value-nya ini sudah aktif ya. Kalau saya hilangkan gini,
nilainya hilang. Jadi saya aktifkan kembali percentage, persentasenya, kemudian show ladder line ini diaktifkan saja, kemudian legend key-nya. Legend key-nya ini keterangan warna untuk tiap bagian ini ya. Jadi di sini ada muncul keterangan warnanya. Selanjutnya untuk separatornya, pemisahnya, semikolon, maka pemisahnya sekarang berubah menjadi titik koma. Jadi antara ketidakhadiran murid kelas 7A titik koma Januari titik koma 5 titik koma 36%. Kemudian kalau saya ubah menjadi period, maka pemisahnya berupa titik. Jadi yang titik koma itu menjadi titik. Sekarang saya ubah menjadi new line, maka pemisahnya berupa baris baru seperti ini. Setelah itu space, pemisahnya berupa spasi. Nah, di sini saya gunakan new line saja ya. Seperti ini new line-nya. Selanjutnya kita akan memberikan kita akan menggeser posisi data labels-nya. Saya letakkan mouse pointernya di sini ya. Klik kiri tan. Saya gerakkan dulu mouse-nya. Gini. Nah, di sini muncul garis. Nah, garis ini disebut ladder line. Jadi yang dimaksud dengan show ladder line-nya adalah garis ini. Kemudian klik di ketidakhadiran murid kelas 7A Januari. Ini digeser. Maka muncul ladder line-nya juga. Kemudian yang Februari ini ya, digeser juga. Seperti ini. Nah, ini muncul ladder line-nya. Kemudian sekarang kita akan memberikan pewarnaan. Yang pertama untuk sektor lingkarannya. Jadi kita klik di sini. Begitu kita klik, maka satu bagian lingkaran ini sudah terpilih. Lihat bulatannya ya. Ada 1, 2, 3, 4. Sekarang yang mau kita ubah tiap pecahan lingkarannya. Jadi sekarang kita akan mengubah warna abu-abu ini. Klik dulu di warna abu-abunya. Nah, sekarang bulatannya jadi 3, 1, 2, 3. Lalu mouse pointer di sini, klik kanan, format data point. Lalu di bagian ini fill and line-nya. Untuk fill-nya kita bebas memilih ya, mau pakai solid, gradient, picture or texture, pattern. Sebagai contoh saya pakai picture. Ini picture source-nya, klik tombol insert. Setelah itu from a file. Nah, kemudian yang di sebelah kiri ini kita pilih untuk folder picture. Lalu ambillah salah satu gambar. Sebagai contoh saya ambil gambar kapal selam ini. Kemudian di pecahan warna biru kita klik dulu. Lalu klik kanan format data point. Di bagian fill and line-nya. Ya, untuk yang ini saya pakai tekstur ya. Jadi saya pilih picture or texture fill. Kemudian teksturnya tinggal dipilih saja teksturnya. Contohnya gini. Kemudian di pecahan yang warna orange ini, klikkan dulu. Lalu klik kanan format data point di bagian fill and line. Di bagian fill-nya ya. Di sini saya gunakan pattern fill. Lalu untuk patternnya bisa dipilih ini. Sebagai contoh saya pakai spare yang ini. Foregroundnya bisa diganti. Kita buka aja more color. Kemudian backgroundnya juga bisa diganti.
hasilnya seperti ini. Yang berikutnya yang mau diatur adalah di dekat-dekat lingkaran ini ya. Ini ada plot area. Klik kanan, format plot area, lalu di bagian fill-nya solid fill, colornya saya ganti dulu seperti ini. Kemudian chart areanya, klik kanan, format chart area, lalu di bagian fill-nya juga bisa diganti ya. Ini gradient fill, preset gradientnya silakan dipilih untuk preset gradientnya, misalkan seperti ini. Nah, yang berikutnya kita klik di chart title-nya, ketidakhadiran murid kelas 7A, lalu buka menu home, font color-nya diganti. Setelah itu di legend-nya ini diklik dulu, kemudian font color-nya juga diganti. Lalu di labelnya ya, kita klik di salah satu labelnya. Ini udah muncul kotak masing-masing label. Kita buka font color-nya, kita berikan warnanya, kita ubah warnanya. Nah, hasilnya seperti ini. Yang berikutnya kita akan berikan theme. Kita buka menu desain, lalu di sini ada tulisan themes. Kita klik dulu tombol more-nya, lalu pilih salah satu themes yang ada ya. Sebagai contoh, saya gunakan themes yang ini, droplet. Klik kanan, apply to selected slides, maka muncullah themesnya. Demikianlah untuk pie chart pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.